Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 9, moda kerja dan aset lancar. Apa itu moda kerja? Moda kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, moda kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen moda kerja, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah aset, jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber moda kerja berasal hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Pembagian modal kerja dapat dibagi menurut konsep. Pertama, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. Aktiva lancar, contoh aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, inventory. Hutang lancar seperti hutang jangka pendek, hutang wesel, hutang perniagaan, hutang pada bank. Implikasi, perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Penggunaan modal kerja, semakin besar current asset dapat menutupi current liabilities. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, hutangnya semakin liquid. Pada kenyataan, putaran kas masuk dan putaran kas keluar tidak selalu sinkron. Tetap perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelemahan modal kerja. Pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kebaikan modal kerja. Pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membebani modal kerja yang diperlukan. Kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Tipe modal kerja permanen, modal kerja primer, modal kerja normal, modal kerja variabel, modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Implikasi, modal kerja dapat dibiayai oleh modal sendiri, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, pemilihan sistem pembelanjaan didasarkan pertimbangan laba dan risiko. Prinsip pembelanjaan, modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Profitabilitas dan risiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Risiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Kemampuan aset menghasilkan laba. Jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat risiko akan naik. Jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Bagaimana cara meningkatkan profitabilitas? Yaitu dengan memanipulasi modal kerja. Kesimpulan, modal kerja adalah jumlah kekayaan atau aktiva lancar, seperti kas atau uang tunai di peti kas atau di bank, piutang usaha, persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang jadi, ditambah kewajiban atau pasifah lancar seperti hutang usaha atau pinjaman jangka pendek. Dengan demikian, maka manajemen modal kerja merupakan semua kegiatan dalam rangka pengelolaan aktiva lancar dan pasifah. Materi dalam topik ini diambil dari buku Gitman Lauren tahun 2012, Principle of Managerial Finance, United States Tertiary Education. Demikian materi topik ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.